Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Hazari, NIM 12011184182 dari kelas TI 4202. Berikut merupakan pembahasan dari soal ujian akhir semester Statistika Industri untuk nomor 4, di mana pertanyaannya adalah sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah uji yang terstandarisasi. Untuk hasilnya ada di tabel berikut, merupakan ada metode 1, 2, dan 3 dengan skor ujian yang terstandarisasi. Pertanyaannya, ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata sebesar 5%. Di sini langkah pertama kita menentukan dari hipotesis saya terlebih dahulu, di mana H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dengan nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Untuk H1-nya, nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajarnya itu adalah tidak sama. Pertama, kita akan mengurutkan dari metode dari tabel yang sudah kita dapat. Dari tabel yang sudah kita dapat ini, kemudian kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar dan ditambahkan oleh dengan nilai rankingnya, di mana nilai terkecil sebesar 61 dan terbesar sebesar 63, dan kita masukkan nilai rankingnya 1 sampai 20. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke tabel seperti semula dan kita dapatkan untuk metode 1 di skor 85 mendapatkan ranking 16, 90 dengan ranking 19, begitupun seterusnya. Dan tahap selanjutnya kita menghitung jumlah dari ranking setiap metode. Untuk R1 sebesar 90, R2 sebesar 40, dan R3 sebesar 80. Dengan nilai N1 yaitu jumlah datanya dari metode 1 sebanyak 6, untuk N2 jumlah data untuk metode 2 sebanyak 8, N3 jumlah data dari metode 3 sebesar 6. Dan di sini R1-nya 90, R2 40, dan R3 80. Kemudian kita substitusikan ke rumus H sebagai berikut rumusnya. Kita masukkan 12 dibagi N-nya sebanyak 20 data, total keseluruhan data, dikali dengan 20, ditambah 1, dikali dengan sigma RI kuadrat dibagi NI, di mana ini adalah nilai dari R setiap metodenya. Dengan R1, 90 dikuadratkan dibagi dengan N1, jumlah data pada metode 1 sebanyak 6, 90 kuadrat dibagi 6, ditambahkan dengan R2, 40 kuadrat dibagi N2, jumlah data di metode 2 sebanyak 8 data, dibagi 8, dan untuk R3 yaitu sebanyak 80 dikuadratkan dibagi N3 yaitu 6 karena metode 3 sebanyak 6 data dikurangi 3 dikalikan N plus 1 di mana N-nya datanya total sebanyak 20 ditambah 1. Kemudian kita hitung dan dapatlah hasil dengan nilai H sebesar 11,762. Selanjutnya kita menentukan daerah kritisnya, di mana dari soal sudah kita ketahui nilai alfa sebesar 5% atau 0,05 dan V yaitu sama dengan K-1 yaitu K dengan nilai 3 dikurang 1, V-nya sebesar 2. Kemudian kita lihat pada tabel chi-square-nya ini, untuk alfa sebesar 0,05 dan V sebesar 2 didapat bahwa nilai X kuadratnya itu sebesar 5,991. Di mana kriteria ujinya itu tolak H0 apabila H lebih besar daripada X kuadrat alfa, V. Dan kesimpulannya ini adalah kita tolak H0. Kenapa? Karena ternyata H-nya tersebut memang lebih besar daripada X kuadratnya dengan nilai H sebesar 11,762 dengan berbanding nilai X kuadratnya yang lebih kecil sebesar 5,991, maka nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama.
Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.